Hai Sobat YouTube semua ada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film animasi The Witcher Nightmare of the Wolf, film yang penuh dengan aksi-aksi menegangkan dan seru dan tentunya bisa menghibur waktu Sobat YouTube semua ada. Yuk kita simak kisahnya bareng-bareng. Cerita dimulai dengan Vesemir menyelamatkan seorang anak bangsawan dari lesen di sebuah hutan di Kaedwen. Sebelum mati, makhluk itu mengatakan sesuatu dalam dialek elf kuno kepada Vesemir, membuatnya berpikir itu dikendalikan oleh seseorang. Vesemir mengenang masa mudanya ketika dia, bersama sahabatnya Iliana, menjadi pelayan seorang bangsawan yang majikannya tiba-tiba jatuh sakit. Seorang Witcher bernama Deglan menyimpulkan bahwa wanita itu dirasuki oleh seekor mare dan berhasil mengusir monster itu dengan bantuan Vesemir. Berpikat oleh janji-janji koin dan kekayaan, Vesemir meninggalkan Iliana dan pergi ke Kaer Morhen, dan setelah bertahun-tahun pelatihan brutal dan eksperimen mengubah tubuh, ia menjadi seorang penyihir yang sukses terkenal karena keterampilan dan kesombongannya. Saat ini, Vesemir dikunjungi oleh elf Filavandrel yang mengira lesen itu dikendalikan oleh Kitsu, seorang gadis elf yang hilang dan diikuti oleh banyak lainnya. Dia meminta sang Witcher untuk membantunya menyelidiki, tetapi Vesemir menolak. Sementara itu, seorang penyihir, Tetra Guildress dari pengadilan Kaedwen, mencoba meyakinkan raja untuk memusnahkan para penyihir Kaer Morhen, tetapi usahanya tidak berhasil karena upaya Lady Zergus, seorang anggota dewan kerajaan yang bersimpati kepada para penyihir dan mereka, menyebabkan Vesemir mengunjungi Kaer Morhen di mana dia dengan enggan mengawasi pelatihan rekrutan anak-anak baru. Kemudian dia, dan sesama penyihir lainnya, Luka, ditangkap karena membunuh dua ksatria yang telah menghina mereka di sebuah kedai minuman. Tetra memohon raja untuk mengeksekusi para penyihir yang dipenjara, tetapi Lady Zergus membujuk raja untuk mengirim Vesemir bersama Tetra untuk membersihkan hutan Kitsu. Dia secara pribadi memberikan perintah misi ke Vesemir dan menempatkan dirinya sebagai Iliana yang jauh lebih tua, kontras dengan Vesemir yang tampak muda dan menua perlahan karena perubahannya. Vesemir dan Tetra melakukan perjalanan hutan untuk mencari Kitsu, dan dia menceritakan kisah seorang penyihir muda salah dibunuh oleh seorang penyihir sebagai bagian dari penipu, dan bahwa dia yakin bahwa semua penyihir rusak. Mereka menemukan gadis itu, yang sekarang dapat memberikan ilusi yang kuat karena mutasi, dan melawan basilisknya. Mereka membunuh monster itu, tetapi Kitsu melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Mengikuti Kitsu, pasangan itu menemukan sekolah elf tua dan ditinggalkan di mana mereka menemukan tubuh elf wanita lain yang hilang. Mereka menyelamatkan Filavandrel yang ditangkap, yang menjelaskan bahwa Kitsu mencoba meniru eksperimen yang dilakukan padanya, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa para penyihir bertanggung jawab menciptakan monster baru untuk meredakan jumlah mereka yang memburu. Dia kemudian meninggalkan tempat dengan seorang gadis elf muda Judida yang masih hidup. Bersumpah bahwa jika dia pernah menyakiti siapapun, dia akan memanggil pedang Vesemir. Vesemir menduga bahwa monster yang dia temui mungkin diciptakan di Kaer Morhen dan pergi untuk menghadapi mentornya, Master Witcher Deglan. Saat dia pergi, Tetra menghancurkan sarang Kitsu dan pergi mencarinya. Kembali ke pengadilan, dia meyakinkan raja tentang tanggung jawab para penyihir dalam serangan monster baru-baru ini dan diberi otorisasi untuk menghukum Kaer Morhen. Sementara permohonan Lady Zergus gagal menghentikan eksekusi Luka. Deglan menyuruh Vesemir untuk menciptakan monster, untuk mempertahankan pekerjaan mereka dan cara hidup mereka, dan mereka berdua bertarung. Sebelum dapat meningkat lebih lanjut, mereka diperingatkan oleh Iliana tentang serangan Tetra. Tetra, yang telah berbohong kepada Kitsu tentang penghancuran sarangnya dan hilangnya gadis Judida, menggunakan kendalinya atas monster untuk membantu penduduk kota Arkarai untuk memusnahkan para penyihir. Iliana membantu para rekrutan melarikan diri dari Kaer Morhen, sementara para penyihir mempertahankan rumah mereka. Meskipun mereka melakukan pertarungan yang bagus, para Witcher dibantai karena banyaknya musuh. Deglan, melihat kebodohan dalam tindakannya, mencoba menahan gerombolan itu sementara Vesemir menghadapi Tetra, yang telah menangkap para penyihir dan menyandera mereka di ruang bawah tanah. Kitsu tiba dan menjerumuskan Vesemir ke dalam ilusi di mana dia menikahi Iliana dan memiliki keluarga.
Namun, Vesemir mampu keluar dari ilusi dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tetra dan pasukannya. Dia membunuh Tetra dan menusuk Kitsu, hanya untuk itu terungkap sebagai ilusi lain, dan dia telah membunuh seorang penyihir dan menikam Illyana sebagai gantinya. Tetra menyerang Vesemir dari belakang, dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah putri penyihir yang dibunuh oleh penyihir penipu tersirat sebagai Vesemir, menjelaskan kebenciannya terhadap jenis mereka. Sebelum dia bisa memberikan pukulan terakhir, Tetra dibunuh oleh Geblang Sekarat yang meminta Vesemir untuk menemukan anak-anak dan membuat mereka menjadi pria yang lebih baik sebelum menyerah pada luka-lukanya. Atas perintah Illyana, Vesemir mengizinkan Kitsu melarikan diri, dan dia membawa Illyana yang sekarat dari kastil yang terbakar. Vesemir membawa Illyana ke sebuah danau, di mana dia selalu bermimpi untuk tinggal. Keduanya berbagi momen singkat sebelum dia meninggal dengan damai, meninggalkan Vesemir yang berduka. Dia kemudian berangkat dan mengejar anak-anak. Dia melemparkan mereka medali Witcher mereka dan meminta mereka untuk memilih untuk menjadi Witcher atau pergi. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa semua orang akan membenci mereka, yang mana Vesemir menyeringai dan menjawab, akan selalu ada lebih banyak monster, Geralt. Anak-anak merenungkan kata-kata Vesemir sebelum mengambil medali mereka.